Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, life is never flat. Hidup itu tidak selamanya datar. Persis dengan jalanan yang ada di pegunungan, ada yang berbatu, ada yang berlubang, juga berkelok-kelok. Hidup juga seperti roda pedati yang senantiasa berputar. Kadang kita berada di posisi puncak dan kadang pula kita ada di posisi bawah. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, musibah, ujian, cobaan terus berdatangan dalam kehidupan manusia. Baru saja kita mendengar bahwa Gunung Semeru atau Puncak Mahameru terbatuk dan memuntahkan seluruh isi dalam perutnya. Kemarin juga kita mendengar bahwa pasar di Lakbok, di daerah Lakbok Ciamis kebakaran. Kemarin juga kita mendengar seorang ibu kehilangan anaknya karena tergulung ombak di pantai Pangandaran. Musibah berdatangan, terus silih berganti, dan kita harus sadar sahabat bahwa setiap orang itu ditemani oleh air matanya masing-masing. Dan ketika air mata itu sedang menimpa kita, beda-beda cara orang menyikapinya. Ada yang terus bangkit dan harus terbebas dari air mata itu. Ada juga yang malah terpuruk, terus menangis dan akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka berkata, semua masalah senantiasa menimpaku. Aku ini orang gagal. Segala hal-hal keburukan dia cap pada dirinya. Padahal sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Makanya kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kunci kesuksesan akan kita raih, akan kita dapatkan, dan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat akan tercapai dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di konten kali ini saya mengajak sahabat semuanya untuk sharing, dan saya memberinya judul Kunci Kesuksesan dalam Hidup. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, sebelum kita membahas tentang kunci kesuksesan dalam hidup, mari kita menyanyikan dulu lagu dari Ebit GAD yang berjudul Untuk Kita Renungkan. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini
bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal dapat menjawab. Mari hanya tunduk sujud padanya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, lagu tadi mengajak kita untuk merenung bahwa memang segala hal, ada anugerah, ada bencana, harus senantiasa kita sikapi dengan baik, dengan positif, supaya kita bisa sukses di dunia dan di akhirat. Nah, kita langsung ya. Kunci kesuksesan dalam hidup menurut agama kita yaitu Islam, yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sadaqallahul azim. Dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya jalan keluar. Sesulit apapun masalah, seberat apapun ujian, sebanyak apapun musibah, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selama kita mau bekerja, selama kita mau ikhtiar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki baik itu yang nyata ataupun yang gaib. Dan ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menutup segala kebutuhan-kebutuhan kita. Kita tidak akan pernah mengalami kekurangan. Nah, itu yang pertama. Kunci sukses yang pertama tadi apa sahabat? Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu kita senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci kesuksesan yang kedua adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Ketika orang tua kita dalam keadaan masih hidup, terus dalam keadaan yang sudah tua renta, jangan coba-coba kita menghardik orang tua atau meneteskan air mata kesedihan di sudut-sudut mata mereka. Kita boleh meneteskan air mata, tapi air mata kebahagiaan.
birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan sambungkanlah tali silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itu yang kedua, kunci untuk meraih kesuksesan itu berbakti kepada kedua orang tua dan senantiasa menyambungkan tali silaturahim. Kunci kesuksesan yang ketiga, ya sahabat, kita harus senantiasa bersabar dengan apapun yang terjadi dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk bahasan sabar dan syukur sudah saya kupas di konten-konten saya sebelumnya, ya sahabat. Jadi bisa sahabat buka lagi konten saya sebelumnya. Dan kunci kesuksesan dalam hidup yang keempat adalah maksimalkan ikhtiar, langitkan doa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apakah hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ini sangat dekat dan aku akan mengabulkan setiap permintaan dari hamba-hambaku. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, itulah kunci kesuksesan dalam hidup. Tadi yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, senantiasa sabar dan bersyukur. Dan yang keempat, maksimalkan ikhtiar dan langitkan doa. Hidup adalah pilihan. Sahabat sekalian berhak memilih mau sukses atau mau gagal. Kalau sahabat mau gagal, ada ciri-cirinya orang yang gagal. Yang pertama, ciri orang gagal adalah selalu menyalahkan orang lain. Apapun yang terjadi seolah-olah orang lainlah yang jadi tertuduhnya, yang jadi tersangkanya. Kunci kegagalan atau ciri kegagalan yang kedua adalah mengabaikan kesehatan. Makan tidak teratur, tidur tidak teratur. Nah, itu salah satu ciri dari kegagalan. Dan ciri kegagalan yang ketiga, kita selalu tinggal di zona nyaman. Kita sering mengatakan, wah lagi PW nih, lagi PW, lagi posisi wena, ya sok aja kamu pergi. Nah, itu ciri dari kegagalan. Kalau ingin sukses, coba deh, pergilah, bangkitlah dari zona nyaman. Ciri kegagalan yang keempat adalah tidak pernah mau belajar. Belajar dari masa lalu, belajar dari orang lain, belajar dari alam semesta ini, tidak pernah mau belajar. Ciri orang sukses atau kunci orang sukses itu juga senantiasa mau belajar. Oke, dan ciri orang gagal yang kelima adalah tidak punya tujuan dalam hidupnya. Jadi sahabat, ini dikembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Kita mau sukses atau mau gagal? Mangga ya, takut lupa lagi. Kunci sukses yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, birrul walidain dan senantiasa menghubungkan tali silaturahmi. Yang ketiga, senantiasa bersyukur dan bersabar. Dan yang keempat, maksimalkan ikhtiar dengan terus belajar dan berusaha dan langitkan
memberikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sahabat, kunci kesuksesan dalam hidup yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.